Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalda Kurniati. Saya dari kelas akuntansi 21A dengan NPM 214120025. Saya di sini akan menjelaskan tentang audit lingkungan. Pasti yang dimaksud dengan audit lingkungan? Audit lingkungan yaitu proses evaluasi sistematis, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan, upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pemanfaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Tujuan audit lingkungan yang pertama, memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Audit lingkungan dapat membantu perusahaan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku. Hal ini penting untuk menghindari sanksi dari pemerintah dan menjaga citra perusahaan. Selanjutnya, mengidentifikasi dan mengurangi risiko lingkungan. Audit lingkungan dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko lingkungan yang mungkin timbul dari aktivitas operasionalnya. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Audit lingkungan dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya seperti air, energi, dan bahan baku. Nah, hal ini juga dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya operasional dan dampak lingkungannya. Yang terakhir, meningkatkan kinerja lingkungan. Audit lingkungan dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja lingkungannya. Hal ini juga dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pengelolaan lingkungan dan menerapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya ada manfaat audit lingkungan. Yang pertama, kepatuhan regulasi. Audit lingkungan membantu perusahaan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan dan regulasi lingkungan yang berlaku. Hal ini dapat membantu mencegah sanksi, hukum, dan denda yang dapat ditimbulkan akibat pelanggaran. Selanjutnya, identifikasi risiko lingkungan. Melalui audit, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko lingkungan yang dapat mempengaruhi operasional mereka. Ini juga membantu dalam pengelolaan risiko dan pengurangan kemungkinan dampak yang negatif. Selanjutnya, peningkatan efisiensi operasional. Audit lingkungan dapat membantu mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi limbah, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. Hal ini juga dapat menciptakan nilai tambah dan mengurangi biaya operasional. Selanjutnya, tanggung jawab sosial dan reputasi. Audit membantu perusahaan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini juga dapat meningkatkan citra perusahaan dan mendukung hubungan yang positif dengan pemangku kepentingan. Peningkatan keberlanjutan. Audit lingkungan memberikan wawasan tentang kinerja lingkungan perusahaan dan membantu dalam pengembangan strategi untuk meningkatkan keberlanjutan jangka panjang. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak lingkungan dan meningkatkan dampak positif. Selanjutnya ada ketertarikan investor dan pemegang saham. Informasi hasil audit lingkungan dapat meningkatkan daya tarik perusahaan bagi investor dan pemegang saham yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu lingkungan. Investasi keberlanjutan semakin menjadi faktor penentu dalam pengembangan keputusan investasi. Ada 3 jenis audit lingkungan. Yang pertama, audit kepatuhan lingkungan, mengevaluasi kinerja lingkungan dan praktik tanggung jawab lingkungan perusahaan. Apakah perusahaan telah memenuhi syarat hukum dan persyaratan lain seperti ISO? Itu biasanya paling komprehensif dan mungkin paling mahal. Yang kedua, audit manajemen lingkungan, memverifikasi apakah perusahaan telah memenuhi tujuan kebijakan dan kinerja lingkungan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dan yang terakhir, audit lingkungan fungsional, berfokus pada satu elemen atau dampak kegiatan seperti audit pengelolaan air limbah, bahan, dan pemantauan kualitas udara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.